Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Mutika dengan NIM 411200-115. Nah, untuk video kali ini adalah untuk tugas presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia. Dari materi ini saya akan menjelaskan alasan menariknya bahasa Indonesia di mata dunia. Selanjutnya itu kita bahas pengguna bahasa di dunia. Bisa dilihat dari grafik ini, itu ada beberapa pengguna bahasa di dunia terbanyak. Nah, salah satunya itu bahasa Indonesia. Pengguna bahasa Indonesia itu terbanyak ke-10 di dunia dengan total pengguna 199 juta. Sedangkan yang pertama itu adalah bahasa Inggris, lalu Mandarin, lalu bahasa Hindi, bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Benggala, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Portugis. Itu ada bahasa Urdu, dan yang terakhir ada bahasa Indonesia yang menjadi peringkat ke-10 pengguna bahasa terbanyak di dunia. Nah, selanjutnya mungkin kita penasaran kan, bagaimana sih terbentuknya bahasa Indonesia? Nah, yang pertama itu bahasa Indonesia diambil dari dasar bahasa Melayu. Jika kita bisa melihat bahasa Melayu itu banyak sekali kata-kata yang sama atau bahkan kalimat-kalimat yang sama, karena bahasa Indonesia sendiri itu diambil dari bahasa Melayu. Nah, yang kedua, pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, masyarakat mulai mengenal bahasa Indonesia dari Sumpah Pemuda tersebut, yang dimana pada sumpah ketiga itu berbunyi Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga itu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 disahkannya UUD 1945, sehingga pada bab 15 pasal 36 tulis bahwa bahasa negara bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, pada Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954 disahkannya bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Nah, selanjutnya teman-teman semua penasaran, apa sih daya tarik bahasa Indonesia? Kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Kenapa orang-orang tertarik dengan bahasa Indonesia? Kenapa orang-orang asing juga tertarik dengan bahasa Indonesia? Nah, pertama itu mudah dipelajari. Bahasa Indonesia itu tergolong konsisten dan memiliki kata-kata yang tidak terlalu sulit untuk dipelajari, tidak seperti bahasa lain, dan dia juga menggunakan huruf Latin, yang dimana kebanyakan bahasa di dunia itu menggunakan bahasa Latin. Nah, yang kedua itu tidak memiliki tata bahasa berdasarkan waktu, tidak seperti bahasa Inggris yang memiliki simple present tense, simple past tense, simple future tense. Sedangkan bahasa Indonesia kita cukup menambahkan kata keterangan waktu sehingga kita bisa tahu apakah kerjaan tersebut dilakukan pada masa kini, masa lalu, atau masa depan. Selanjutnya, pelafalan bahasa Indonesia itu tergolong konsisten karena mirip dengan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ini pelafalannya itu sesuai dengan tiap-tiap hurufnya. Selanjutnya itu tidak ada gender pada kata benda atau nomina di bahasa Indonesia, tidak seperti bahasa Jerman yang memiliki genderisasi untuk kata benda mereka. Bahasa Indonesia tidak memiliki, sehingga tidak ada yang namanya benda laki-laki ataupun benda perempuan. Untuk selanjutnya itu ada banyak kata dari bahasa Indonesia yang memiliki kemiripan bunyi maupun tulisan dengan bahasa lain, atau yang biasa kita sering dengar dengan kata serapan, karena bahasa Indonesia sendiri banyak menyerap kata-kata dari bahasa Inggris, Arab, India, bahasa Portugis, bahasa Jepang, dan lainnya. Lalu pasar pengguna bahasa Indonesia sangatlah besar, sehingga banyak influencer dari luar negeri yang ingin mempelajari bahasa Indonesia untuk memikat penonton dari Indonesia. Nah, selanjutnya mungkin karena daya tarik tersebut ada beberapa hambatan kan dari gimana sih cara menggunakan bahasa Indonesia ini. Perlu diketahui sendiri, jika kita lihat di luar negeri itu mungkin banyak guru-guru bahasa Indonesia yang kurang kompeten, karena mereka emang bukan belajar bahasa Indonesia secara menerus. Artinya itu mereka hanya menggunakan bahasa Indonesia secara universal. Terus yang kedua itu adalah kurang tersedianya bahan ajar. Terus yang keempat, sering terjadi mispersepsi antara instruktur dengan pembelajar yang disebabkan oleh perbedaan budaya. Kita sebagai generasi muda harus bersikap bagaimana? Mungkin bisa dilihat dari anak-anak muda di Indonesia yang masih menggunakan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Seperti mereka itu sering mencampur adukan bahasa.
baik dari bahasa Indonesia maupun dari bahasa asing seperti bahasa Inggris. Nah, yang kedua, karena banyak sekarang itu sekolah-sekolah internasional yang menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris maupun bahasa Chinese. Nah, mereka itu jadi berpikir bahwasannya sekolah internasional meningkatkan derajat sosial mereka, sehingga jika kita bisa berbahasa asing, maka kita akan bisa meningkatkan derajat mereka dalam bersosial. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari generasi muda luar negeri itu, mereka ingin mengetahui budaya Indonesia yang beragam dan unik, sehingga mereka lebih mempelajari bahasa Indonesia dengan baik. Selanjutnya itu karena ada sikap generasi muda itu dan banyak juga yang ingin mempelajari bahasa Indonesia, ada upaya pemerintah negara Indonesia untuk bersiap nih menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa global, seperti Kemristekdikbud itu yang membuka program bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Nah, Kemristekdikbud ini menyuplai buku-buku tata bahasa Indonesia modern serta pengajar yang profesional. Nah, BIPA ini juga tersebar di seluruh dunia seperti di negara ASEAN, Eropa juga ada, dan di Asia Timur. Selanjutnya, selain upaya dari pemerintah itu, mungkin ada upaya dari kita sebagai warga negara Indonesia, seperti aktif mengajar bahasa Indonesia baik di dunia perkuliahan maupun di dunia sosial media. Terus yang kedua, membuka tempat pengajaran bahasa Indonesia. Selain dari BIPA yang dibuka oleh Kemristekdikbud, kita mungkin bisa membuka tempat pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Terus yang ketiga itu menikah dengan warga negara asing. Karena dengan kita menikah dengan warga negara asing, maka kita juga akan mengajarkan bahasa Indonesia kepada pasangan kita tersebut dan juga keluarganya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.